Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, sebuah pilihan sulit harus dibuat seorang ibu demi anaknya. Dia terpaksa menitipkan buah hatinya hanya dengan sebuah jam tangan tua dan surat kecil. Waktu berjalan puluhan tahun. Satu hidup penuh kemewahan, satu lagi hidup dalam kekurangan. Namun, takdir memiliki rencana lain. Bagaimana jika sebuah jam tangan usang, yang kini ada di tangan seorang pengusaha sukses, ternyata menyimpan kebenaran yang mengubah segalanya? Namun sebelum kita mulai ke cerita ini, semoga yang like dan subscribe channel Memang Mudah ini, dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Sekarang mari kita masuk ke ceritanya. Mentari siang itu melambungkan suhu Jakarta ke titik terpanasnya. Namun, di balik kemudi mobil mewah yang melaju tenang, Ari, sang pengusaha sukses, tak sedikit pun merasa gerah. Pendingin udara bekerja sempurna, menyejukkan kabin. Meskipun demikian, benaknya tak henti berpikir tentang pekerjaan dan rencana ke depan. Tiba-tiba, pandangannya tertumbuk pada sebuah sosok renta yang meringkuk di trotoar. Seorang nenek, dengan wajah keriput dan pakaian lusuh, duduk bersandar pada tiang listrik, di bawah bayangan pohon yang tak seberapa rindang. Di sampingnya, tergeletak karung goni berisi barang bekas hasil memulung seharian. Hati Ari tergerak. Bukan kali ini saja ia merasa iba melihat pemandangan seperti itu, tapi entah mengapa, nenek ini terasa berbeda. Tanpa ragu, Ari menepikan mobilnya. Ia meraih sebotol air mineral dingin dari konsol tengah, lalu membuka jendela. "Nek, ini minum dulu." "Sepertinya haus sekali ya," ucap Ari dengan suara ramah, mengulurkan botol itu. Nenek Saminem, yang sedari tadi hanya menunduk lemas, terkejut. Ia mengangkat wajahnya yang layu, menatap Ari dengan mata sayu yang mulai mengerjap. Kerutan di dahinya semakin dalam, seolah tak percaya ada uluran kebaikan yang datang menghampirinya begitu saja. Dengan tangan gemetar, ia meraih botol air itu. Namun, saat jemarinya menyentuh botol dingin itu, pandangannya justru terpaku pada pergelangan tangan Ari. Sebuah jam tangan kuno, terbuat dari logam keemasan yang sudah pudar, melingkar di sana. Jantung Saminem berdesir. Ada goresan kecil di bagian sudut jam itu, tepat di dekat angka 3. Sebuah goresan yang sangat khas, seolah bekas ukiran tak disengaja yang sudah dikenalnya puluhan tahun lalu. Matanya nanar menelusuri setiap detail jam itu. Saminem sangat mengenali jam itu. Jam itu tak mungkin salah. "Nak, jam tangan itu, dari mana, Nak?" Suara Saminem serak, hampir tak terdengar, dibarengi getaran hebat dalam nadanya. Ia tak peduli air mineral yang baru diterimanya, semua fokusnya tertuju pada jam tangan itu. Ari sedikit terkejut dengan pertanyaan mendadak itu. Ia melirik jam di pergelangan tangannya, yang selama ini menjadi satu-satunya penghubung dengan masa lalu yang tak pernah ia ketahui. "Oh, jam ini, Nek? Ini satu-satunya peninggalan ayah saya. Saya bawa sejak bayi dari panti asuhan tempat saya dibesarkan," jawab Ari, suaranya sedikit melunak saat menyebutkan asal-usulnya. Bagi Ari, jam itu adalah bagian dari dirinya, misteri yang selalu ingin ia pecahkan. Mendengar kata ayah dan panti asuhan, mata Saminem mulai berkaca-kaca. Ia mengenalinya. Benar-benar mengenalinya. Itu adalah jam tangan almarhum suaminya. Jam yang sama, dengan goresan yang sama, yang ia selipkan di samping bayi laki-lakinya puluhan tahun silam. Ingatan pahit yang selama ini terkunci rapat, kini mengalir deras membanjiri benaknya. "Nak, ini jam suami saya,"
ucap Saminem, suaranya kini pecah, dibarengi isakan yang tertahan. Suami saya yang sudah meninggal 35 tahun yang lalu. Ari mengerutkan kening. Rasa penasaran bercampur kebingungan mulai menyelimuti dirinya. Bagaimana mungkin nenek ini begitu yakin? Ini terasa seperti sebuah mimpi, atau justru takdir yang tak pernah ia duga. Saminem tak lagi memedulikan tatapan orang-orang di sekitarnya. Ingatannya melayang jauh ke masa lalu, ke sebuah masa yang penuh kepedihan dan keputusan terberat dalam hidupnya. Air mata membasahi pipi keriputnya saat ia mulai bercerita, seolah ingin melepaskan beban yang selama ini menghimpit. Dulu, nak 35 tahun yang lalu, setelah suami saya meninggal karena sakit-sakitan, saya hidup dalam kemiskinan yang luar biasa. Tidak ada yang bisa dimakan, rumah pun hampir rubuh. Saya sendirian, dan saya punya bayi laki-laki. Samine menjeda, menatap Ari dengan pandangan penuh rasa bersalah dan cinta yang mendalam yang telah lama terpendam. Saya tidak punya pilihan lain, nak. Saya ingin dia hidup lebih baik, tidak menderita seperti saya. Demi masa depannya, saya terpaksa menitipkan bayi laki-laki saya ke panti asuhan. Suara Saminem tercekat, memilukan. Saya selipkan jam tangan ini di sampingnya, nak, dan secari kertas. Suara nenek itu menghilang, tenggelam dalam isak tangis yang tak tertahankan. Seolah mengulang kembali detik-detik terberat dalam hidupnya. Saminem mengangkat kepalanya perlahan, menatap Ari dengan mata yang memerah dan bengkak. Ia mencoba menenangkan diri, menarik napas dalam-dalam. Di kertas itu, nak. Saminem melanjutkan, suaranya kini lebih pelan, syarat dengan kepedihan yang tak terhingga. Saya menuliskan sebuah nama. Nama yang saya harap akan selalu mengingatkan dia pada janji saya untuk suatu hari nanti menjemputnya. Ari merasa jantungnya berdebar kencang. Nama. Sebuah nama. Mungkinkah? Ia menahan napas, menunggu kata-kata selanjutnya dari nenek di hadapannya. Nama itu. Ari, ucap Saminem, menatap Ari dengan intens, seolah ingin mencari jejak masa lalu di wajah pemuda itu. Ya, nama itu Ari. Dan di bawahnya, saya menuliskan. Tolong jaga dia baik-baik. Saya memohon kepada siapapun yang akan merawatnya, untuk menjaga anak saya. Dunia di sekitar Ari seolah berhenti berputar. Nama itu. Nama yang selalu melekat padanya, yang ia tahu diberikan oleh seseorang yang tak ia kenal. Nama yang tertera pada secari kertas kusam yang selalu ia simpan. Ini terlalu kebetulan untuk menjadi kebetulan belaka. Namun, akal sehatnya masih meronta, menuntut bukti yang lebih nyata. Bertahun-tahun hidup dalam ketidakpastian telah mengajarinya untuk tidak mudah percaya. Nek, apa yang nenek katakan ini? Saya tidak bisa begitu saja percaya, ujar Ari, suaranya bergetar, mencoba menahan gejolak emosi yang mulai membuncah. Keraguan, harapan, kebingungan, semuanya bercampur aduk. Bagaimana mungkin? Setelah puluhan tahun, ia menemukan potongan teka-teki terbesar dalam hidupnya di tengah hiruk-pikuk jalanan dari seorang nenek pemulung. Saminem hanya menatap Ari, air matanya kembali mengalir. Ia memahami keraguan pemuda itu. Bagaimana tidak? Ceritanya memang terdengar seperti dongeng belaka. Namun, ia tahu di lubuk hatinya, ini adalah kebenaran yang pahit, kebenaran yang selama ini ia pikul sendiri. Saya tahu, nak. Saya tahu ini sulit dipercaya, kata Saminem lirih. Tapi saya bersumpah, demi Allah, setiap kata yang saya ucapkan adalah benar.
Ari menatap mata Saminem yang memancarkan kesungguhan, juga kesedihan yang mendalam. Sesuatu di dalam dirinya berkata bahwa nenek ini tidak berbohong. Ada getaran aneh, ikatan tak kasat mata yang tiba-tiba ia rasakan. Secara perlahan, tanpa sadar, tangannya bergerak menyentuh saku celana, lalu merogoh ke dalam dompet kulit mahal yang selalu dibawanya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia mengeluarkan dompetnya. Dari salah satu lipatan yang paling tersembunyi, ia menarik keluar sebuah benda. Sebuah benda yang selama ini menjadi satu-satunya jembatan penghubung dengan masa lalunya, satu-satunya bukti nyata bahwa ia pernah memiliki seseorang sebelum panti asuhan. Benda itu adalah secarik kertas kusam, sudah sangat lusuh dan robek di beberapa bagian pinggirnya, namun masih jelas terbaca tulisannya. Kertas itu berwarna kekuningan, membuktikan usianya yang sudah sangat tua. Ari membentangkan kertas itu perlahan, menunjukkan kepada Saminem. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap Saminem, menunggu reaksinya. Ada ketegangan yang menggantung di udara, keheningan yang memekakkan telinga, seolah waktu berhenti berdetak untuk sesaat. Begitu mata Saminem menangkap tulisan di kertas itu, napasnya tercekat. Jantungnya berdebar begitu kencang, seolah ingin meloncat keluar dari dadanya. Air mata yang tadinya hanya menetes, kini tumpah ruah membasahi wajahnya yang keriput. Tangisnya pecah, histeris, memilukan. Ia menutupi mulutnya dengan kedua tangan, mencoba meredam isakan yang tak tertahankan, namun gagal. Seluruh tubuhnya berguncang hebat. Ini tulisan tangan saya, Nak. Saminem berkata di sela-sela isak tangisnya yang tak terkontrol. Ini tulisan tangan saya. Ia mengenali goresan pena yang khas, lekukan huruf-huruf yang tak sempurna, bahkan noda kecil di salah satu sudut kertas akibat tetesan air matanya sendiri puluhan tahun lalu. Di sana, tertulis jelas nama Ari dan pesan, tolong jaga dia baik-baik. Di bagian bawahnya, dengan tulisan yang lebih kecil, ada detail tanggal lahirnya, tanggal kematian sang ayah, dan juga nama panti asuhan tempat ia ditinggalkan. Setiap detail yang disebutkan Saminem, setiap ingatan yang ia sampaikan, semuanya cocok dengan apa yang tertera di kertas itu. Semuanya. Tidak ada satu pun yang meleset. Ari menatap nenek itu, matanya berkaca-kaca. Keraguan yang tadi menyelimuti dirinya perlahan mencair, digantikan oleh gelombang emosi yang tak mampu ia tahan. Ini bukan mimpi. Ini nyata. Saminem terisak-isak, meraih tangan Ari, mengelusnya dengan gemetar. Ia tidak bisa berkata-kata lagi, hanya menangis, meluapkan seluruh emosi yang telah ia pendam selama puluhan tahun. Rasa bersalah, rindu, penyesalan, dan kebahagiaan yang tak terlukiskan, semuanya menyatu menjadi satu. Ari merasakan genggaman tangan Saminem yang rapuh, namun begitu kuat. Ini adalah tangan ibunya. Tangan yang puluhan tahun lalu menitipkan dirinya, tangan yang menuliskan namanya di secari kertas, tangan yang memberinya harapan akan masa depan yang lebih baik. Sekian lama ia merasa dibuang, seolah tak diinginkan. Namun kini, semua pertanyaan itu terjawab. Ia menatap Saminem, wajahnya basah oleh air mata. Matanya menangkap pantulan kasih sayang yang begitu besar, yang selama ini tidak pernah ia rasakan dari siapapun. Kasih sayang seorang ibu yang berkorban demi anaknya. Ibunya tidak pernah meninggalkannya karena benci, melainkan karena cinta yang begitu besar, cinta yang tidak ingin Ari menderita dalam kemiskinan. Kebenaran ini memukul Ari, namun sekaligus membebaskannya dari beban masa lalu yang selama ini menghantuinya. Saminem terus terisak, tak henti-henti mengucapkan kata, Allah, dan Alhamdulillah di antara tangisannya. Ia tidak menyangka, setelah puluhan tahun,
doanya terkabul. Anaknya ada di hadapannya, bukan lagi seorang bayi, melainkan seorang pria dewasa yang sukses. Nak, Allah Maha Besar. Bisik Saminem, suaranya parau. Allah telah mempertemukan kita. Alhamdulillah. Ari membalas genggaman tangan Saminem, menatapnya dalam-dalam. Ibu. Bisiknya, sebuah kata yang terasa asing namun begitu hangat di lidahnya. Ibu. Saminem mendongak, mendengar panggilan itu. Matanya memancarkan kelegaan dan kebahagiaan yang tak terhingga. Tangisan kesedihan kini bercampur dengan tangisan kebahagiaan yang murni. Ini adalah momen yang ia impikan, momen yang ia rindukan setiap hari selama 35 tahun terakhir. Ibu. Ulang Ari, kali ini lebih jelas, lebih mantap. Selama ini. Ibu. Saminem menggelengkan kepalanya. Saya selalu melihatmu dari kejauhan, Nak, katanya, suaranya masih bergetar. Di balik pagar panti, saya sering mengintipmu. Tapi saya tak pernah berani mendekat, saya merasa tidak pantas. Ia menundukkan wajahnya, rasa bersalah kembali menyergapnya. Ari mengerti. Ia mengerti segala pengorbanan, segala keputusan sulit yang harus diambil ibunya. Ia tahu ibunya tidak pernah benar-benar meninggalkannya. Ia selalu ada, mengawasi dari jauh, memendam kerinduan dan rasa bersalah yang tak terhingga. Ari meraih tangan keriput ibunya, menggenggamnya erat. Ia menatap wajah Saminem, matanya memancarkan rasa penyesalan yang mendalam. Ibu tidak pernah meninggalkan saya, bisik Ari, suaranya kini lebih tenang namun penuh haru. Ibu selalu ada. Bahkan ketika saya tidak tahu. Pengorbanan ibu, itu bukan meninggalkan, Bu. Itu adalah bentuk cinta yang paling besar. Saminem mengangkat wajahnya, air mata masih membasahi pipi. Ia menatap Ari, mencari kepastian di mata anaknya. Ari mengangguk, meyakinkan. Semua luka hati Ari yang selama ini terasa seperti dibuang oleh orang tuanya, kini sirna. Berganti dengan pemahaman yang dalam, kelegaan yang luar biasa. Ia mengerti bahwa setiap langkah ibunya adalah demi dirinya, demi masa depan yang lebih baik, sekalipun harus mengorbankan perasaan pribadi dan memendam rindu selama puluhan tahun. Saya sungguh tidak pantas, Nak, ujar Saminem, suaranya bergetar. Lihatlah saya sekarang. Seorang pemulung tua, kotor. Bagaimana saya bisa menjadi ibumu, seorang pria sukses seperti kamu? Ari menggelengkan kepalanya. Ibu adalah ibuku. Tidak peduli ibu seorang pemulung atau seorang ratu. Ibu adalah darah dagingku, dan itu tidak akan pernah berubah. Ia merasakan sebuah kehangatan yang asing namun begitu menenangkan merambati hatinya. Kehangatan seorang anak yang akhirnya menemukan akarnya. Sebuah kekosongan yang selama ini ia rasakan, kini terisi penuh. Tanpa sadar, Ari memeluk ibunya. Pelukan pertama setelah 35 tahun. Sebuah pelukan yang terasa canggung pada awalnya, namun perlahan menjadi erat, penuh dengan kerinduan yang terpendam. Saminem terisak dalam pelukan Ari, tangannya yang kurus membalas pelukan anaknya dengan kekuatan yang tidak disangka-sangka. Bau debu dan keringat yang menempel pada pakaian Saminem, bagi Ari, kini terasa seperti aroma rumah, aroma kehadiran seorang ibu. Allah Maha Baik, Nak. Allah Maha Baik. Saminem terus bergumam, kalimat syukur tak henti-henti meluncur dari bibirnya. Saya tidak menyangka bisa memelukmu lagi. Ari melepaskan pelukan, menatap ibunya lagi.
ia melihat guratan usia di wajah Saminem, kulit yang kusam, tangan yang kapalan. Semua itu adalah bukti perjuangan hidup yang berat. Sebuah keputusan tiba-tiba muncul di benaknya. Keputusan yang bulat, tidak bisa ditawar lagi. "Ibu," kata Ari, suaranya tegas namun penuh kasih sayang. "Mulai hari ini, ibu tidak perlu lagi bekerja keras." Saminem terdiam, matanya mengerjap tidak mengerti. "Apa maksudmu, Nak?" "Ibu akan ikut saya pulang," lanjut Ari, tanpa ragu. "Ibu akan tinggal bersama saya. Kita akan hidup bersama." Wajah Saminem memucat, terkejut. "Tinggal bersamamu?" Tidak mungkin, Nak. Saya tidak bisa. Saya tidak pantas." Ia mencoba menarik tangannya dari genggaman Ari, namun Ari memegangnya lebih erat. "Ibu pantas, Bu." Lebih dari siapapun, Ari meyakinkan. "Saya sudah memiliki segalanya, Bu. Rumah yang besar, mobil mewah, uang yang berlimpah. Tapi semua itu tidak ada artinya tanpa ibu. Kekayaan sejati saya, itu adalah ibu. Kehadiran ibu." Mata Saminem kembali berkaca-kaca, namun kali ini air mata kebahagiaan murni yang mengalir. Hatinya seperti diremas, antara rasa tidak percaya dan syukur yang meluap-luap. Mimpi yang selama ini ia anggap mustahil, kini ada di depan mata. Ari tersenyum tipis. "Ayo, Bu. Kita pulang." Ia bangkit berdiri, lalu dengan hati-hati membantu Saminem untuk ikut berdiri. Tubuh Saminem yang ringkih hampir limbung, namun Ari menopangnya dengan kuat. Ia memapah ibunya perlahan menuju mobil mewahnya yang terparkir tidak jauh dari sana. Mobil yang selama ini menjadi lambang kesuksesan dan kemewahan Ari, kini menjadi saksi bisu reuni paling mengharukan. Sebuah simbol baru, bukan lagi tentang harta, melainkan tentang cinta dan keluarga yang kembali utuh. Ari membuka pintu belakang mobilnya. "Ayo, Bu. Masuk." Saminem menatap mobil itu dengan ragu. Sepanjang hidupnya, ia tidak pernah menyangka akan duduk di dalam kendaraan semewah itu, apalagi bersama anaknya sendiri. Namun, tatapan mata Ari yang penuh kasih sayang memberinya kekuatan. Dengan langkah gemetar, ia pun masuk ke dalam mobil. Ari menutup pintu dengan perlahan, lalu bergegas memutari mobil untuk duduk di kursi pengemudi. Saat Ari mulai menyalakan mesin, ia melirik ke arah kaca spion, melihat pantulan wajah ibunya yang duduk di belakang. Sebuah senyum tipis tersungging di bibirnya. Perjalanan hidupnya yang selama ini terasa hampa, kini memiliki makna yang jauh lebih dalam. Ia telah menemukan harta karun yang paling berharga, harta yang tidak bisa dibeli oleh uang seberapapun banyaknya. Mobil melaju perlahan meninggalkan trotoar yang menjadi saksi bisu pertemuan mereka. Saminem menyandarkan punggungnya ke jok kulit yang empuk. Rasanya seperti mimpi, sebuah keajaiban yang tak pernah ia duga. Sepanjang hidupnya, ia hanya mengenal kerasnya bangku kayu lapuk, dinginnya lantai semen, atau beralaskan karung bekas. Kini, ia berada dalam kemewahan yang bahkan tak pernah terbayangkan dalam hayalannya. Jendela mobil yang tertutup rapat, meredam suara bising jalanan, memberinya rasa aman yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Hatinya dipenuhi rasa syukur yang meluap-luap. Allah benar-benar Maha Adil, Allah Maha Pengasih. Setelah puluhan tahun berjuang, menahan rindu, dan menyimpan penyesalan, kini ia dipertemukan kembali dengan buah hatinya. Anak laki-lakinya yang dulu ia titipkan, kini menjadi seorang pria dewasa yang sukses, dan yang paling penting, tidak melupakannya. Air mata kebahagiaan itu kembali mengalir,
Namun kali ini tanpa rasa sakit, hanya kelegaan yang mendalam. Ia menyeka air mata dengan punggung tangannya yang keriput. Ari fokus pada jalanan di depannya, namun sesekali melirik spion, memastikan ibunya baik-baik saja. Ia bisa merasakan kebahagiaan dan kelegaan yang terpancar dari Saminem, bahkan tanpa kata-kata. Hatinya ikut menghangat. Selama ini ia hanya mengejar materi, membangun kerajaan bisnis, merasa bangga dengan semua pencapaiannya. Tapi ia selalu merasa ada yang kurang, sebuah lubang kosong di dalam dirinya. Hari ini, lubang itu terisi penuh, tidak dengan uang, melainkan dengan cinta seorang ibu yang telah lama hilang. Perjalanan mereka tidak terlalu jauh. Tak lama kemudian, mobil Ari berbelok memasuki sebuah kompleks perumahan elit dengan gerbang yang menjulang tinggi. Penjaga gerbang segera membukakan jalan setelah mengenali mobil sang pemilik rumah. Saminem terkesima. Rumah-rumah di kanan kirinya sangat besar, dengan taman yang terawat rapi dan pagar-pagar tinggi. Ini adalah dunia yang sangat berbeda dari ganggang sempit dan tumpukan sampah yang selama ini ia kenal. Mobil berhenti di depan sebuah rumah yang paling megah di antara semuanya. Sebuah bangunan 2 lantai dengan arsitektur modern yang elegan, dikelilingi taman yang luas dan kolam ikan kecil. Lampu-lampu taman memancarkan cahaya temaram, menambah kesan hangat dan mewah. Saminem menatap rumah itu dengan mulut sedikit terbuka. Ia tidak bisa berkata-kata. Apa ini? Rumah Ari? Rumah anaknya? Ari memarkir mobil, lalu segera turun dan bergegas membuka pintu untuk ibunya. Ayo, Bu, katanya lembut, mengulurkan tangan. Saminem keluar dari mobil, kakinya terasa lemas. Ia melangkah di atas paving blok yang bersih, merasakan angin malam yang sejuk menerpa wajahnya. Semua terasa terlalu sempurna, terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Ia seperti berada dalam mimpi. Ari menggandeng tangan ibunya, menuntunnya melewati pintu gerbang kecil di samping pagar utama. Ini rumahmu, Nak? Saminem akhirnya menemukan suaranya, berbisik pelan. Ari tersenyum, mengangguk. Iya, Bu. Ini rumah kita. Saminem menggelengkan kepala, air mata kembali membasahi pipinya. Saya tidak pantas, Nak. Rumah sebesar ini. Ibu pantas, Bu. Ibu adalah ratu di rumah ini sekarang. Ari memotong ucapannya, nada suaranya lembut namun penuh ketegasan. Ia menuntun Saminem masuk melalui pintu utama yang lebar dan kokoh. Begitu masuk, Saminem disambut oleh interior yang luas dan mewah. Ruang tamu dengan sofa-sofa empuk berwarna krem, hiasan dinding minimalis, dan lampu gantung kristal yang memancarkan cahaya lembut. Udara sejuk dari pendingin ruangan langsung menyelimuti tubuhnya, terasa begitu nyaman setelah seharian terpapar debu dan panas. Sebuah aroma harum samar tercium di hidungnya, aroma yang asing namun menenangkan. Ari memapah Saminem ke sofa terdekat. Duduklah dulu, Bu. Ibu pasti lelah. Saminem duduk perlahan, merasakan empuknya sofa yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Matanya terus berkeliling, mengamati setiap sudut ruangan. Ini bukan sekadar rumah, ini adalah istana. Sebuah istana yang kini, entah bagaimana, akan menjadi tempat tinggalnya. Ia masih sulit memproses semua ini. Ari berjongkok di hadapan ibunya, menggenggam tangannya lagi. Mulai sekarang, Bu, Ibu tidak perlu khawatir lagi. Tidak perlu memungut sampah lagi. Ibu akan makan makanan enak setiap hari, tidur di ranjang yang nyaman. Semua kebutuhan Ibu akan saya penuhi. Saminem menatap anaknya, matanya berlinang. Kamu
Kamu terlalu baik, Nak. Allah membalas kebaikanmu. Tidak ada yang terlalu baik untuk ibu, Ari membalas, senyum tulus mengembang di wajahnya. Ini adalah Allah yang membalas kesabaran dan perjuangan ibu selama ini. Ini adalah takdir kita, Bu. Untuk kembali bersama. Saminem hanya bisa mengangguk, lidahnya terasa keluh. Kebahagiaan dan rasa syukur yang begitu besar membuat ia tidak bisa berkata-kata. Di dalam lubuk hatinya, ia tahu kehidupannya akan berubah total. Ini adalah awal yang baru, sebuah lembaran putih yang akan ia tulis bersama anak kandungnya, Ari. Ari terus menggenggam tangannya, seolah memastikan ibunya tidak akan menghilang dari pandangannya. Ayo, Bu. Ari berdiri, menarik pelan tangan Saminem. Saya tunjukkan kamar ibu. Ia menuntun Saminem melewati lorong yang luas, dihiasi lukisan-lukisan modern yang minimalis. Lantai marmer dingin menyentuh kakinya yang sudah terbiasa dengan aspal dan tanah. Mereka berhenti di depan sebuah pintu kayu berwarna putih. Ari membukanya. Di dalamnya, sebuah kamar tidur utama yang lapang terhampar di hadapan Saminem. Ranjang berukuran besar dengan spray putih bersih, bantal-bantal empuk, dan selimut tebal terlihat sangat mengundang. Di sudut ruangan ada meja rias dengan cermin besar, dan di sisi lain, sebuah sofa kecil yang nyaman. Jendela lebar menghadap ke taman belakang, memperlihatkan rimbunnya pohon dan gemericik air dari kolam ikan yang kini hanya samar terdengar. Ini, untuk saya. Saminem bertanya, suaranya nyaris tak terdengar. Ari mengangguk, senyumnya tak pernah pudar. Iya, Bu. Kamar ibu. Di sini ada kamar mandi dalam juga. Ibu bisa mandi air hangat sepuasnya. Ia menuntun Saminem masuk lebih jauh, menjelaskan letak lemari pakaian yang besar dan beberapa tombol lampu yang ada di dinding. Saminem menyentuh spray ranjang, merasakan kelembutannya yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Ini sungguh mewah. Terlalu mewah untuk seorang pemulung seperti dirinya. Saya akan siapkan air hangat untuk ibu mandi. Setelah itu, kita makan malam ya, Bu, Ari berkata lembut, matanya penuh perhatian. Di lemari itu sudah ada baju-baju baru yang nyaman untuk ibu. Silakan dipilih. Saminem hanya bisa mengangguk, air mata kembali menetes. Setiap kebaikan yang diberikan Ari terasa seperti tusukan ke dalam hatinya yang dipenuhi rasa bersalah karena pernah menelantarkan anak sebaik ini. Ia merasa tidak pantas, namun pada saat yang sama, rasa hangat dan bahagia menyelimuti seluruh tubuhnya. Ari kemudian pamit sebentar, memberi ibunya waktu untuk sendiri. Saminem melangkah pelan menuju kamar mandi. Ia melihat keramik yang bersih berkilau, shower, dan bathtub yang belum pernah ia lihat secara langsung sebelumnya. Ia menyentuh air hangat yang mulai mengalir dari keran, merasakan kehangatan yang menenangkan kulitnya. Rasa lelah, kotor, dan berat yang selama ini ia pikul, seolah mulai luruh bersama air yang membasahi tubuhnya. Setelah mandi, Saminem mencoba baju baru yang sudah disiapkan Ari. Bahan katun lembut terasa nyaman di kulitnya. Ia memandang pantulan dirinya di cermin. Seorang wanita tua dengan kerutan di wajah, namun kini terlihat lebih bersih, lebih segar, dan entah mengapa, lebih tenang. Ia menghela napas panjang. Ini adalah awal yang baru, benar-benar baru. Beberapa saat kemudian, Ari mengetuk pintu. Ibu sudah siap. Saminem membuka pintu. Ari tersenyum lebar melihat ibunya. Cantik, Bu. Ayo, kita makan. Ia menuntun Saminem ke ruang makan. Meja makan besar terisi penuh dengan berbagai hidangan yang lezat.
Aroma harum masakan memenuhi ruangan. Ada nasi hangat, sayur-sayuran segar, lauk pauk yang beraneka ragam, dan buah-buahan. Saminem menatap semua itu dengan takjub. Ini lebih dari yang bisa ia bayangkan. Ari menarik kursi untuk ibunya. "Silakan, Bu. Jangan sungkan." Mereka duduk berdua. Ari mengambilkan nasi dan lauk untuk ibunya, melayaninya dengan penuh kasih sayang. Saminem menyuapkan makanan ke mulutnya. Rasa gurih dan lezat memenuhi indera pengecapnya. Ia sudah lama tidak merasakan makanan selezat ini, yang dimasak dengan bersih dan penuh perhatian. Allah memang maha adil, Nak, Saminem berbisik, matanya berkaca-kaca. Allah mengirimkan kamu untuk membalas semua derita ibu selama ini. Ari menggenggam tangan ibunya yang keriput di atas meja. Allah tidak mengirimkan saya, Bu. Allah hanya menyatukan kita kembali. Ini adalah takdir yang sudah ditulisnya. Ibu adalah ibu saya. Dan saya tidak akan pernah membiarkan ibu menderita lagi. Saminem hanya bisa mengangguk, menahan isak tangis yang mendesak keluar. Di hadapan Ari, ia tidak lagi merasa malu atau tidak pantas. Ia merasa dicintai, diakui, dan dijaga. Kehidupan baru ini, meskipun masih terasa asing dan tak terduga, adalah anugerah terbesar dalam hidupnya. Ia menatap anaknya, matanya memancarkan rasa syukur yang tak terhingga. Malam itu, di rumah mewah yang kini menjadi tempatnya bernaung, Saminem menemukan kedamaian yang telah lama hilang. Ia tahu, mulai hari ini, tidak ada lagi dinginnya trotoar, tidak ada lagi beratnya karung sampah, tidak ada lagi tatapan merendahkan. Hanya ada kehangatan dan kasih sayang dari anak kandungnya. Malam itu, setelah makan malam, Ari menemani ibunya berbincang ringan di ruang keluarga. Ia bercerita tentang masa kecilnya di panti asuhan, tentang teman-temannya, dan bagaimana ia berjuang membangun usahanya dari nol. Saminem mendengarkan dengan saksama, sesekali mengusap punggung tangan Ari dengan lembut. Setiap kisah Ari, sekecil apapun, adalah harta berharga baginya. Rasa bangga dan haru bercampur aduk di dadanya. Ia tidak pernah menyangka, anak yang dulu ia tinggalkan itu kini menjadi sosok yang begitu hebat, dan lebih penting lagi, begitu baik hatinya. Saat malam semakin larut, Ari mengantar ibunya ke kamar tidur. Tempat tidur besar dengan spray lembut dan bantal empuk menanti Saminem. Ini adalah kemewahan yang tidak pernah ia impikan. Ari memastikan semuanya nyaman untuk ibunya. "Ibu istirahat ya," kata Ari lembut, mengecup kening Saminem. "Kalau butuh apa-apa, panggil saja." Saminem hanya mengangguk, matanya berkaca-kaca. Perlakuan Ari yang begitu penuh kasih sayang ini terasa seperti mimpi. Ia berbaring di tempat tidur, merasakan kelembutannya membalut tubuhnya. Suara pendingin ruangan yang pelan, aroma segar dari bantal, semuanya terasa asing namun menenangkan. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, Saminem tidur dengan nyenyak, tanpa rasa takut akan dinginnya malam atau ancaman orang asing. Ia tidur dengan hati yang penuh kebahagiaan, memimpikan wajah anaknya yang kini kembali berada di sisinya. Pagi menyapa dengan sinar matahari lembut yang masuk melalui jendela kamar. Saminem terbangun, butuh beberapa saat baginya untuk menyadari bahwa ia tidak lagi di trotoar, tidak lagi di gubuk reot. Ia berada di kamar yang nyaman, bersih, dan terang. Ia bangkit perlahan, berjalan menuju jendela, melihat taman luas yang hijau di luar. Ada kolam ikan, bunga-bunga bermekaran, dan burung-burung berkicau. Sebuah pemandangan yang jauh berbeda dari tumpukan sampah dan gedung-gedung kumuh yang biasa ia lihat. Saat ia turun,
Ari sudah menunggunya di meja makan. Aroma teh hangat dan roti bakar memenuhi udara. Ari tersenyum lebar saat melihat ibunya. "Bagaimana tidurnya, Bu?" tanyanya. "Nyenyak sekali, Nak," jawab Saminem, suaranya terdengar lebih ringan. "Allah sungguh baik." Sarapan pagi itu terasa lebih santai. Ari bercerita tentang rencana mereka ke depan. Ia ingin Saminem menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh, membeli pakaian baru yang layak, dan jika ibunya mau, mereka bisa berjalan-jalan atau melakukan hal-hal yang dulu tak pernah bisa ia rasakan. Saminem mendengarkan dengan mata berbinar. Ia tahu, hidupnya yang dulu kelam kini telah berganti menjadi pelangi. Sejak hari itu, kehidupan Saminem berubah drastis. Ia tidak perlu lagi memulung. Setiap hari, Ari memastikan ibunya mendapatkan gizi yang cukup, perawatan yang baik, dan kasih sayang yang berlimpah. Wajah Saminem yang dulu cekung dan letih, perlahan-lahan mulai berisi. Kerutan di wajahnya masih ada, namun kini dihiasi senyum tulus yang sering muncul. Tatapan matanya yang dulu kosong, kini memancarkan kebahagiaan dan kedamaian. Ari sendiri merasakan perubahan besar dalam hidupnya. Dulu, ia selalu merasa ada kekosongan di hatinya, meskipun ia sudah memiliki segalanya. Kesuksesan finansial tidak bisa mengisi lubang kerinduan akan keluarga. Kini, dengan kehadiran Saminem, rumahnya terasa hidup. Ada tawa, ada cerita, ada kehangatan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Sang miliarder yang selama ini mencari makna sejati dalam hidup, akhirnya menemukannya. Kekayaan sejati bukanlah pundi-pundi uang, melainkan kehadiran ibu yang ia kira telah meninggalkannya, kasih sayang yang tidak bisa dibeli, dan ikatan darah yang tak terpisahkan. Saminem seringkali menghabiskan waktu di taman, memandangi bunga-bunga atau sekadar menikmati udara segar. Terkadang, ia hanya duduk di samping Ari, menemaninya bekerja dari rumah, atau mendengarkan anaknya bercerita tentang hari-harinya. Ada kelegaan yang luar biasa dalam hatinya. Ia tidak lagi merasa bersalah, karena kini ia tahu Ari memahami semua alasannya. Cinta seorang ibu, meskipun terkadang harus melalui jalan yang penuh pengorbanan dan perpisahan, pada akhirnya akan selalu menemukan jalannya kembali. Mereka adalah bukti nyata bahwa waktu mungkin bisa memisahkan, namun takdir dan kasih ibu akan selalu menemukan jalannya kembali.